Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi kita Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup umat manusia di dunia. Orang yang gemar membaca Al-Quran hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur dan selalu mendampinginya sampai ia masuk ke dalam surga. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal kebaikan yang dapat menolong di akhirat kelak adalah membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong dan pendamping setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan Nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Itulah betapa tingginya derajat orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tidak hanya orang yang membaca Al-Quran saja, tapi orang yang mendengarkannya pun akan mendapatkan kebaikan dan pengetahuan yang luas dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahawa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutera yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Upaya agar mendapatkan syafaat Al-Quran tentu saja dengan mendekatkan diri pada Al-Quran. Salah satu cara yang baik dalam memaksa kita untuk dekat dengannya yaitu dengan menghafalkannya. Dengan berniat menghafalkannya, hati seakan-akan terpanggil untuk selalu memegang Al-Quran. Ada tanggungjawab yang membuat kita merasa bersalah jika tidak memegangnya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya. Semoga kita semua senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, dan semoga kita semua dimudahkan dalam berbagai urusan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.